wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyimak dari apa yang tadi dibacakan surat Al-Asr. Iya, betul. Pendek, singkat, tapi padat. Dan isinya sangat penting dan kita semuanya perlu mengetahui secara lebih jauh lagi. Surat Al-Asr ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan kunci untuk mendapatkan kesuksesan hidup. Bagaimana agar kita tidak termasuk orang-orang yang rugi? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas bahwa semua manusia itu dalam kerugian. Ya, bahkan 2 kali kata penguat mengawali ungkapan ini menunjukkan bahwa berita ini betul-betul sangat penting. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu betul-betul berada dalam kerugian. Siapa yang ingin rugi? Pasti tidak satu pun yang ingin mendapatkan kerugian. Pasti kita semuanya ingin mendapatkan kesuksesan. Ya. Yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama adalah mereka yang beriman. Susah payah menuntut ilmu untuk mengetahui ya, dan agar supaya mempunyai keimanan. Yang kedua, tidak cukup dengan beriman saja, akan tetapi harus dilanjutkan dengan beramal. Berbuat, bekerja, berkarya, ya. Dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita beriman, kita bekerja, beramal, berikhtiar, kita pun juga berusaha untuk melakukan amal berikutnya, yaitu peduli dengan orang lain. Jangan hanya kita beramal untuk diri sendiri, tetapi juga kita perlu ya berdakwah, mengajak orang lain dalam kebaikan, dalam kesabaran. Ya, kerja adalah ajaran Islam yang sangat dianjurkan untuk kita semuanya. Dan tentunya setiap orang yang bekerja pasti akan merasakan yang namanya lelah. Tapi sungguh kelelahan ini akan menjadi berkah jika kerja yang dilakukan itu sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita. Kerjanya kerja yang benar, niatnya pun juga niat yang benar, cara kerjanya pun juga cara yang benar. Maka insya Allah kerja yang membawa kelelahan ini akan berbuahkan pahala, akan berbuahkan keberkahan hidup. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam surat An-Nahl, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, siapapun yang mau melakukan amal kebaikan, kerja baik, amal soleh, ya, baik dari laki-laki maupun dari wanita, sedangkan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, janji Allah, maka sungguh kami akan memberikan kehidupan yang baik baginya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami benar-benar akan membalas kerja orang tadi itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Jadi kelelahan yang insya Allah akan membawa keberkahan hidup. Ya, nanti kita lanjutkan ya Ustaz. Bagaimana pekerjaan apa yang bakal mendapatkan berkah ya. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Bagi Anda yang ingin majelis taklimnya hadir seperti biasanya, Anda dapat menghubungi ke nomor Syam Firdaus di 0812 9764 7911, dan kami juga membuka layanan telepon interaktif ke nomor 0216 30 7303, serta SMS interaktif kami ke nomor 0857 81752616, atau Anda dapat mention ke Twitter kami di @ckolbuin_tv. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati.
Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pada kesempatan kali ini kami membuka layanan telepon interaktif bagi Anda yang ingin bertanya maupun curhat langsung bersama narasumber kita pada hari ini ke nomor 021 630 7303 serta SMS interaktif ke nomor 0857 81752616. Anda juga dapat mention ke Twitter kami di @ckolbuin_tv. Nah pemirsa, tema pembahasan kita pada hari ini yaitu lelahku membawa berkah. Tadi Ustadz sudah menjelaskan bagaimana ya jikalau kita lelah itu berkah atau tidak. Tadi benar berkah. Nah, pekerjaan apa saja nih Ustadz atau amalan-amalan apa yang bisa membawa berkah lelah itu? Silakan Ustadz. Pemirsa yang dimuliakan Allah, perlu kita pahami agar kita semakin semangat ya dan tidak merasa sedih ya ketika kita merasakan kelelahan dalam hidup ini. Karena kalau kita mengetahui ternyata kelelahan yang kita rasakan setelah kita melakukan kerja ataupun aktivitas hidup lainnya itu ternyata bisa membawa kebaikan dan keberkahan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, amal-amal yang akan membawa keberkahan atau kebaikan hidup pertama adalah kerja. Ya, kerja seseorang itu ternyata pemirsa dinilai ibadah. Ya. Orang yang kerja adalah merupakan salah satu amalan yang diajarkan oleh agama kita. Ya, pekerjaan yang dilakukannya dengan tanda kutip benar, halal, dengan cara yang benar, tidak ada unsur-unsur yang haram, maka pekerjaan itu akan menjadi pahala bagi dia. Dan insya Allah akan menjadikan keberkahan hidupnya. Tapi sebaliknya, kalau amal atau pekerjaan yang dilakukannya ternyata pekerjaan-pekerjaan yang di situ ada unsur ya keharaman, caranya pun juga tidak benar, ada penipuan, ada ghoror, ya, ada manipulasi, maka kelelahan hasil dari kerja dia tidak akan membawa keberkahan, tapi sebaliknya akan membawa kerugian yang sangat besar bagi pelakunya. Oleh karena itu ketika kita bekerja pemirsa, kita harus memperhatikan hal-hal tadi ya. Itu pertama. Yang kedua, lelah yang membawa keberkahan adalah lelah ketika kita beribadah. Ya. Dan memang pemirsa, Allah menciptakan kita manusia dan bangsa jin itu untuk ibadah. Sehingga kita harus siap untuk merasakan kelelahan dalam beribadah. Dan itu sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak sama orang-orang yang santai-santai menggunakan hidupnya ya dengan orang-orang yang bersungguh-sungguh dan merasakan kelelahan dalam beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia